Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di kelompok 3. Kali ini kita akan membahas materi tentang ICT dan implementasi di bidang pertanian. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahukan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama, Teh Tina Amelia. Yang kedua, Salsabila. Yang ketiga, Siti Zainab. Yang keempat, Raihan. Yang kelima, Regaris Nandar. Dan yang keenam, Muhammad Rifki. Langsung kepada materi. Materi yang pertama adalah sejarah perkembangan ICT. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian TIK terlebih dahulu. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK sendiri mencakup dua aspek. Yang pertama, teknologi informasi dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mengandung pengertian yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan ICT secara umum. Seperti hal yang kita ketahui bahwa teknologi yang ada pada masa saat ini tidak begitu saja tercipta, namun memiliki proses perkembangannya dari masa ke masa. Dimulai pada masa prasejarah, yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi, di mana manusia belum bisa mengenal teknologi seperti saat ini, namun dapat berkomunikasi dengan cara menggambar pada dinding-dinding gua, membuat isyarat, dan juga membuat simbol piktograf untuk melambangkan angka. Lalu berkembang pada masa sejarah, yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400 sebelum Masehi, yang mana masa ini merupakan masa cikal bakal terciptanya teknologi sekarang ini. Tepatnya pada tahun 500 sebelum Masehi ditemukannya media kertas pertama dari tumbuhan papirus, lalu dikembangkan oleh bangsa Cina menjadi kertas yang kita pakai selama ini. Lalu berkembang pada masa modern, yaitu pada tahun 1400 sebelum Masehi sampai sekarang, yang mana masa ini merupakan masa terciptanya teknologi secara pesat. Contohnya, pada tahun 1455, Jonathan Gutenberg menggunakan mesin cetak untuk mencetak huruf. Pada tahun 1830, Augusta Lady Baron berhasil menulis program komputer yang pertama kali dengan menggunakan mesin analytical untuk mengolah data dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kartu. Pada 1861 ditemukannya teknologi cikal bakal film seperti sekarang ini, di mana gambar dibuat bergerak dan diproyeksikan menggunakan layar lebar. Lalu pada tahun 1923 berhasil ditemukannya TV tabung pertama. Lalu pada 1939 diciptakannya komputer elektronik digital pertama. Dan yang terakhir, pada tahun 1991
Istilah WWW atau dengan kepanjangannya World Wide Web masih digunakan sampai sekarang. Sejarah perkembangan ICT di Indonesia. Untuk sejarah perkembangan ICT di Indonesia sendiri dimulai dengan kehadiran radio pada tahun 1925. Kehadiran radio ini kemudian memunculkan banyak stasiun radio yang menyiarkan berita di Indonesia. 40 tahun setelah kemunculan radio, televisi menggeser peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia kala itu. Televisi pertama kali diresmikan pada tahun 1962 melalui saluran televisi Republik Indonesia atau TVRI. Perkembangan satelit. Satelit Indonesia pertama kali diluncurkan pada tahun 1975 dengan nama Palapa. Yang selanjutnya adalah perkembangan komputer dan internet. Pada tahun 1993, barulah Indonesia resmi terhubung dengan jaringan internet secara universal dengan menggunakan protokol TCP atau IP, serta menggunakan domain ID untuk simbol negara. Implementasi ICT di bidang pertanian. Di Indonesia, pertanian tidak lepas karena negara Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan. Salah satu masalah sektor pertanian tidak lain dan tidak bukan adalah soal teknologi. Teknologi pertanian yang sudah digunakan di Indonesia. Yang pertama, teknologi drone sebagai sistem pemantau pertumbuhan tanaman, penilaian kondisi tanah, sistem irigasi dan drainase, monitoring hewan ternak, optimasi populasi tanaman terhadap lahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, transplanter. Transplanter bisa dipercaya meningkatkan produksi padi hingga 30%. Jarak yang tepat antar padi lebih memudahkan petani dalam hal perawatan. Yang ketiga, Indo Combine Harvester. Petani akan dimudahkan dalam urusan panen pada mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, hingga pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Mesin pemilah bibit unggul. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman dengan kualitas terbaik. Jika dulunya para petani tidak bisa menentukan bibit mana yang akan menghasilkan tumbuhan terbaik, kini dengan teknologi pertanian hal tersebut bisa diketahui. Penggunaan mesin pemilah bibit unggul ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan penyediaan bibit. Yang selanjutnya adalah alat pengering kedelai. Teknologi pertanian ini sangat membantu Anda untuk mencegah penurunan kualitas kedelai akibat proses pengeringan yang terlambat. Dengan alat pengering ini, proses pengeringan yang awalnya dilakukan selama 8 hari kini bisa dipersingkat menjadi 1 hari saja. Tak hanya itu saja, mesin ini juga akan meningkatkan daya tumbuh benih sebanyak 90,3%. Yang selanjutnya adalah instalasi pengolahan limbah. Limbah ternak seringnya tidak terkelola dengan baik oleh para petani. Padahal limbah ternak bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Daripada mencemari lingkungan, lebih baik limbah ini digunakan untuk pupuk organik. Jika Anda tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah limbah sendiri, ada instalasi pengolahan limbah. Dengan menggunakan instalasi pengolahan limbah, barang yang awalnya tidak terpakai atau tidak bermanfaat, kini bisa diubah menjadi barang yang sangat bermanfaat. Contohnya, pupuk organik dan biogas. Demikian materi sejarah ICT dan pengimplementasian ICT di bidang pertanian. Sebelum menutup materi, izinkan saya untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, perkembangan teknologi ICT sangat pesat di kalangan masyarakat dan kita bisa lihat banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil.
Karena setelah masuknya teknologi informasi dan komunikasi, bagi setiap bidang khususnya, pertanian dapat menjadikan daya luang bagi kesejahteraan masyarakat milenial di era globalisasi. Baik, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan perihal tentang ICT, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sayonara.